Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa-mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mendapatkan kendala apapun dalam melakukan pembelajaran daring kali ini. Saya harap tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan santai, fokus, dan jangan lupa menyiapkan buku catatan untuk mencatat apa-apa yang perlu dicatat, mencatat apa-apa yang penting dalam pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini di pertemuan pertama saya akan membahas tentang fundamental dari kewirausahaan. Apa itu maknanya, apa itu konsepnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang strategi, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud kewirausahaan. Memang kewirausahaan ini bukanlah sesuatu yang asing kita dengar untuk saat ini, yang mungkin zaman dulu sebuah pekerjaan yang mereka harapkan, ya orang-orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, mereka akan berpikir untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi pegawai kantoran. Namun zaman sekarang kalau ditanya, ya anak-anak sekarang mau jadi apa? Mau jadi YouTuber katanya, atau zaman sekarang mau jadi apa? Mau jadi pengusaha. Nah, jawabannya seperti itu. Namun apakah kita sudah bisa memaknai dengan benar ya konsep ataupun definisi ataupun makna dari kewirausahaan itu sendiri? Jadi di sini kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya kewirausahaan itu dan apa saja kuncinya supaya kita bisa menjadi wirausaha yang sukses, dan kemudian apa saja level-level dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi kewirausahaan itu sendiri sebenarnya memiliki makna yang berbeda dari zaman ke zaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, definisi kewirausahaan itu sendiri memiliki definisi dan makna yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai kebutuhan zaman. Nah, pada zaman dahulu, seorang wirausaha itu lebih diidentikan dengan seorang risk taker atau si pengambil resiko. Mengapa demikian? Karena orang zaman dulu cenderung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan transaksi seperti perdagangan atau disebut go between. Nah, jadi mereka melakukan transaksi, memiliki kesepakatan kerja, lalu diberikan upah atau imbalan tertentu. Nah, jadi karena tidak ada kepastian atas kondisi dan situasi, kemudian transportasi dan banyak sekali kendala yang mungkin saja terjadi ketika melakukan transaksi perdagangan tersebut, maka wirausaha pada zaman dulu disebut sebagai seorang risk taker. Nah, kemudian pada abad pertengahan ditemukan mesin uap yang ditemukan James Watt, maka kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga manusia secara massal kemudian mulai masuk ke era industri di mana kegiatan-kegiatan produksi menggunakan mesin uap. Jadi kewirausahaan pada zaman itu identik dengan kegiatan produksi, memproduksi barang dan menjual barang. Lalu juga ada penemuan-penemuan lain oleh ilmuwan-ilmuwan lain seperti penemuan radio oleh Marconi, kemudian penemuan lampu, ada penemuan alat telekomunikasi dan segala macam. Nah, si ilmuwan-ilmuwan tadi itu adalah seorang intelektual yang disebut dengan istilah intellectual capital. Nah, si intellectual capital ini mereka tidak memiliki modal besar untuk memperbanyak hasil temuannya, maka dia membutuhkan seorang yang memiliki modal yang besar untuk membiayai hasil inovasi tersebut atau yang disebut equity capital. Nah, jadi intellectual capital dan equity capital ini bertemu, maka disebut dengan joint venture capital. Jadi kewirausahaan pada era industri lebih identik dengan joint venture capital. Kemudian masuklah ke abad 20, zaman terus berkembang, teknologi semakin maju ya. Pada zaman itu penemuan-penemuan seperti IBM, Microsoft,
Dan yang awalnya joint venture itu sudah tidak sepenuhnya digunakan lagi, tapi lebih ke partnership, artinya yang memiliki inovasi juga bisa mendanai hasil temuannya sendiri untuk kemudian diperjualbelikan, ataupun mereka mencari seorang partner atau investor untuk mendanai hasil temuannya tersebut. Lalu masuklah ke era sekarang di mana teknologi makin berkembang, internet semakin berkembang, yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0. Dan yang kita tahu sekarang, kewirausahaan bukan hanya sekedar transaksi jual beli, transaksi tukar menukar barang, transaksi produksi, tapi juga mengandalkan sebuah inovasi dan kreativitas. Banyak startup mulai muncul ya. Jadi di zaman sekarang kewirausahaan itu sangat-sangat membutuhkan kreativitas. Makanya di zaman sekarang kewirausahaan lebih identik dengan creativepreneur. Karena apa? Zaman sekarang persaingan semakin tinggi, teknologi juga semakin berkembang. Jika tidak ada pemikiran yang kritis dan tidak ada kreativitas pada jiwa atau diri wirausaha tersebut, maka dia akan sulit untuk bersaing dan untuk sukses di zaman sekarang ini. Kita lihat aja sekarang udah banyak YouTuber yang bisa kaya, kemudian adanya selebgram, terus adanya apa lagi ya namanya, influencer, istilahnya kayak gitu. Terus dari membuat e-book juga bisa. Nah, jadi di zaman sekarang menjadi wirausaha sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit lagi seperti zaman dulu, karena mulai dari media, mulai dari alat-alat transportasi, fasilitas, lingkungan, semuanya itu sudah sangat mendukung kita. Hanya tinggal kitanya lagi harus berusaha untuk meningkatkan skill, meningkatkan wawasan supaya kita bisa survive di era yang penuh persaingan seperti saat ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih wirausaha itu sendiri? Maknanya apa yang sebenarnya? Coba kalian baca dari berbagai referensi, entah itu dari internet, dari e-book, ataupun dari buku. Kalian tidak akan menemukan satu kesepakatan yang sama tentang apa itu makna dari entrepreneur. Ada yang mengatakan entrepreneur itu sebagai sebuah life skill atau keterampilan hidup. Ada yang mengatakan sebagai sebuah seni, ada yang mengatakan sebagai sebuah knowledge. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, apabila kita jabarkan dari kata wira swasta itu sendiri, maka wira swasta adalah, wira itu artinya berani, kemudian hasta itu artinya tangan, dan wira swasta artinya berarti berani berdiri sendiri dengan tangannya. Nah, kalau wira usaha, wira itu berani, ya usaha itu ya usaha, artinya berani berusaha atau berani berusaha mandiri. Nah, kalau pengusaha artinya orang yang mengusahakan suatu pekerjaan atau usahawan. Nah, jadi usaha seperti apa kan masih belum jelas ya kalau kita hanya memaknai dari penggalan kata tersebut. Nah, jadi menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Quayle dalam buku Entrepreneurship tahun 99, ya, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif, yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi setiap wirausaha atau entrepreneur yang sukses itu sebenarnya memiliki 4 unsur pokok. Ya, menurut Peggy dan Charles ini, jadi kewirausahaan itu memiliki 4 unsur pokok. Unsur pokok yang pertama yaitu kemampuan, yaitu berkaitan dengan IQ dan skill. Nah, ini IQ dan skill dalam hal membaca peluang, berinovasi, kemudian mengelola dan juga menjual. Kemudian unsur pokok yang kedua yaitu
keberanian. Nah, ini berkaitan dengan EQ dan mental, di mana EQ dan mental ini yang dimaksud adalah seperti dalam mengatasi ketakutan, dalam mengendalikan resiko, kemudian mampu keluar dari zona nyaman. Lalu unsur pokok yang ketiga adalah keteguhan hati yang kaitannya dengan motivasi diri. Nah, ini berkaitan dengan keuletan, pantang menyerah, determinasi seperti keteguhan dan keyakinan, kemudian the power of mind atau keteguhan dan kekuatan pikiran kita. Kemudian unsur pokok yang terakhir yaitu kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi, dan ini berhubungan dengan experience. Jadi menurut Peggy Alambing dan Charles R. Quell tadi, 4 unsur pokok tersebut yang harus dimiliki seorang wirausaha agar ia bisa menjadi wirausaha yang sukses. Jadi dari berbagai referensi menyatakan bahwa kewirausahaan itu sendiri memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ada yang memandang kewirausahaan itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ada yang memandang kewirausahaan itu sebagai sebuah filosofi, seni, naluri, pekerjaan, profesi, sebuah mimpi seseorang, atau bahkan sebuah cara untuk bertahan hidup. Namun di sini saya sepakat ya dengan definisi yang disimpulkan oleh penulis buku Insinyur Hendro MM ini, bahwa beliau menyimpulkan kalau kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri Anda untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga bisa meningkatkan taraf hidup Anda di masa mendatang. Jadi banyak sekali definisi dan perspektif tentang kewirausahaan, namun satu hal yang pasti, menjadi seorang entrepreneur adalah salah satu cara untuk kita menjadi sukses. Namun tentunya kesuksesan itu tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Ada cara, ada strategi, jalannya tidak mulus seperti yang orang bayangkan. Namun banyak perjuangan-perjuangan yang sudah dilalui oleh seorang entrepreneur yang sukses. Nah, apa saja kuncinya, apa saja resepnya? Nah, the key of entrepreneurship itu adalah sebuah rumus ya, adalah sebuah kunci yang harus kita pegang supaya kita menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Apa saja? Ini dia.